Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa nyata bagi kehidupan kami. Engkau memberkati kami hari lepas hari. Dan bersyukur pada saat ini kami boleh bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tapi juga saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi hidup kami. Dan firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Namun pengertiannya luas dan dalam, sementara kami terbatas untuk dapat memahaminya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh dapat kami pahami, tertanam di hati kami, dan bahkan kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami yang nyata. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu juga ketika kami merenungkannya. Biarlah firman-Mu saja yang kami boleh dengar. Jauhkan suara-suara yang dapat mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu mampukan untuk dapat berkata-kata seturut kehendak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang berdiri. Kita akan membaca dari Ibrani pasal 4, ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau kita sudah menemukan bacaan kita, maka saya akan membacakannya. Demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silahkan dulu. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Tentunya harapannya semuanya baik-baik semua. Itu harapan tentunya. Nah, bacaan kita hari ini, pada kesempatan ini, dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dengan tema anak Allah sebagai imam besar. Jemaat yang dikasih Tuhan, orang Israel tidak semua bisa langsung datang menghadap Tuhan, entah untuk membawakan persoalan dalam kehidupannya, atau juga untuk pengampunan
permohonan pengampunan dosa, mereka tidak bisa untuk langsung menghadap Tuhan. Untuk dapat datang kepada Tuhan, mereka hanya diwakili oleh imam agung. Jadi bukan mereka sendiri yang datang kepada Tuhan, melainkan imam agung. Tugas imam agung untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia dan membawa manusia ke hadirat Allah. Itu tugas daripada imam agung. Nah, imam agung yang demikian itu harus sungguh-sungguh mengenal manusia dan sekaligus mengenal Allah. Dia harus tahu siapa yang dia doakan, dia bawa kepada Tuhan. Dan juga dia harus betul-betul mengenal Tuhan. Itulah imam yang disebut imam agung, yang mewakili bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Nah, surat Ibrani menjelaskan pertama bahwa Yesus itu imam agung yang sebenarnya. Dalam bacaan kita ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, bahwa Yesus yang adalah anak Allah itu adalah imam agung. Yesus hakikat dirinya sendiri adalah agung. Ia telah melintasi semua langit karena dia agung. Langit tidak dapat menahan dia. Karena keagungan Yesus sehingga langit pun semua bisa dilintasinya. Karena Yesus adalah agung pada dirinya. Dan Yesus itulah imam agung atau imam besar agung yang sebenarnya. Dan dalam ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Dia telah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia sama dengan kita, dia telah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Yesus itu sempurna sebagai manusia, atau 100% adalah manusia. Yesus mengalami setiap hal yang harus dialami oleh manusia. Dia benar-benar sama seperti kita dalam semua hal. Sebagai manusia, Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat. Beratnya pergumulan tak dapat diukur. Dia 40 hari berpuasa, lalu dicobai oleh iblis. Dicobai soal makanan, dicobai soal kekuasaan, dan seterusnya. Yesus dicobai dalam banyak hal seperti kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Tidak ada orang yang seperti dia yang dicobai dan tidak berdosa. Yesus dicobai tapi dia tidak berdosa. Nah, dari pengalaman Yesus tersebut, maka pertama, Yesus telah dicobai dalam banyak hal seperti kita. Hal itu membuat dia sangat memahami apa yang kita gumuli. Dia memahami apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Karena itu juga Yesus punya rasa simpati dengan apa yang kita alami, karena dia pernah merasakannya. Nah, bagi orang Yahudi, Allah itu suci. Dia berbeda dengan manusia. Dan tidak bisa didekati oleh semua manusia.
Kita masih ingat juga Musa. Ketika dia akan mendekati semak belukar yang bernyala sebagai tanda kehadiran Allah, maka dikatakan dia jangan mendekat, tanggalkan kasutmu. Bagi orang Yahudi, Allah adalah maha suci yang tidak sama dengan manusia. Dia berbeda dengan manusia dan tidak bisa didekati oleh semua manusia. Nah, bagi orang Yunani, Allah tidak dapat merasakan sesuatu sama sekali. Tidak bisa. Allah tidak bisa merasakan. Allah itu jauh melintasi semua perasaan manusia. Jadi dia tidak bisa merasakan. Nah, berabad-abad lamanya manusia memahami bahwa Allah tidak dapat disentuh, tidak dapat didekati, dan tidak dapat merasakan sesuatu itu. Berabad-abad lamanya. Nah, sekarang manusia menemukan bahwa Allah di dalam Yesus telah mengalami dan merasakan semua hal yang harus dialami oleh manusia. Di dalam Yesus, Allah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus dan bahkan menderita dalam dunia ini di atas kayu salib. Dan karena itu, pemahaman bahwa Allah Bapa penuh kasih ini melekat erat di dalam hati dan pikiran orang Kristen. Dia mau datang jadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Itu Allah yang penuh kasih. Nah, yang kedua, sifat Allah itu pengampun. Karena Allah di dalam Yesus telah mengalami yang dialami oleh manusia, maka dia mengerti, dia mengetahui yang dialami oleh manusia, sehingga dia dapat mengampuni kita. Kita datang kepada Allah yang sudah pernah berada di bagian-bagian hidup yang sulit dari manusia. Dan itu Allah dapat mengampuni dosa manusia, dosa saya dan ibu bapak, saudara sekalian. Dia bisa mengampuninya. Yang ketiga, Allah sanggup menolong manusia. Allah mengetahui semua persoalan kita, sebab dia telah mengalaminya sendiri. Sebab itu jugalah maka Allah dan Yesus dapat menolong kita semua. Menolong saya dan ibu bapak, saudara sekalian. Karena Yesus sudah mengalaminya. Jadi Yesus adalah manusia yang sempurna dan dialah imam besar agung yang sempurna. Dia mengenal hidup kita karena dia telah mengalami dan merasakan yang dialami dan dirasakan oleh manusia. Karena itu dia dapat bersimpati kepada kita. Dia mengasihi kita. Dan dia memberikan kekuatan kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dia juga yang membawa manusia masuk ke hadirat Allah. Dan dialah imam besar yang agung. Karena itu dia membawa manusia masuk ke hadirat Allah. Sebab dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita semua, sehingga kita layak untuk datang ke hadirat Allah. Karena itu dalam ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita sekarang bisa berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya karena Yesus telah mati untuk menyucikan dosa-dosa kita. Ini
kasih Tuhan yang besar. Dan kita bersyukur untuk itu. Bahwa Dia mau datang ke dalam dunia ini, mati untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita layak untuk menghampiri tahta kemuliaan-Nya. Kita tidak lagi seperti orang Israel yang takut datang kepada Allah. Sebab kita memiliki Yesus yang adalah Imam Agung yang mengalami yang dialami oleh manusia. Dan Dia yang membawa kita kepada Allah. Kita bersyukur. Kita bersyukur memiliki Allah dalam Yesus yang memahami kehidupan kita semua. Kita bisa memohon pengampunan atas dosa-dosa kita kepadanya. Kita dapat memohon pertolongan kepadanya untuk mengatasi berbagai pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita bisa datang memohon kepadanya. Tidak lagi harus melalui imam yang belum tentu memahami persoalan kita. Kita dapat memohon berkat dalam kehidupan ini. Kita mohon berkat kepadanya untuk dapat menolong kita pada waktunya, pada saat kita membutuhkan, supaya Dia tolong. Kita dapat mohon kepadanya. Memohon melalui Yesus yang adalah Imam Besar Agung, yang memahami keberadaan kita, supaya kita menerima berkat kasih karunia, agar mengalami hidup damai sejahtera, baik di dunia ini maupun di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.